ngetes lagi ya, ngetes kamera. Apa nih? Interview nih. Tes cek. Hari ini kita mau tes apakah kita bisa berenang di kolam. Apa yang dikerjakan hari ini? Kita akan ngetes tes cam pakai kamera. Pakai ini kamera lama gue nih. Ya, ini pendahulunya ini nih. Iya, tapi nanti ngetes pakai ini juga ya. Asik. Oh, lu tes juga benar. Yang nggak tahu lo aja. Ntar kan DP-nya. Ntar pas lo udah di air gue kasih. Oke. Saya DP-nya ini. Formal banget. Marvin. Direkturnya. Ini direkturnya. Ini talentnya nih, Ai. Talentnya. Pegang bang. Ini jadi tentara ya. I'm the soldier, trench warrior. Ya jadi ini selama mereka test cam dan workshop itu gue bakal keliling-keliling buat ngetes kamera baru ini. Jadi ini video yang tes-tes aja menggunakan mic baru gue dan kamera baru gue, action cam. Ini DJI Osmo Action 5 Pro. Jadi ini gue pakein ND8, footage-nya di Log M, di grading pakai LUTs-nya dari DJI-nya langsung. Plus gue color correction sama grade dikit-dikit. Nah, ini baru rolling. Oh, ada triknya. Ini ngetes dengan mic-nya gue taruh di ini tas. Tapi gue nggak bawa apa namanya itu yang dead cat-nya. Tes ya? Iya. Pada kerja dong. Gue kan nggak ngapa-ngapain di sini. Gue ngetes kamera doang. Jadi hari ini gue ini aja ya iseng ikut sama mereka karena mereka hari ini mau tes cam. Jadi kayak tadi pagi bangun jam 9, terus gue ini kayak momennya gue pakai buat ini aja ngetes kamera di outdoor gitu. Jadi hari ini adegannya tuh mereka ada adegan underwater di bawah air terus pakai GoPro gue. Cuman gue juga karena nanti mereka di air pengen ngetes pakai kamera ini juga gitu, diceburin. Cuman gue nya nggak nyebur. Jadi mumpung nanti si Devin nyebur, ya gue kasih nih kameranya cobain. Jadi ini gue bakal ngobrol-ngobrol aja. Ini situasinya gimana di sini? Situasinya lumayan berangin, mataharinya tidak terlalu terik, tapi ini pakai ND8 dan suara gue harusnya bagus sih. Ini jarak gue ke kamera ada di sekitar berapa ya? Hampir 1 meter. Nih panjang banget nih. Dan ini gue pakai settingan yang nggak wide, yang paling narrow-nya. Jadi namanya apa ya? Standard atau di warp gitu, gue lupa. Jadi ada 3 settingan, ada standard atau di warp itu di kamera ini, ada wide sama ultra wide. Kalau gue cenderung nggak terlalu suka yang wide atau terlalu ultra wide karena terlalu distorsi aja dan nggak kurang lah kalau gue buat selera gue ya. Dan nanti abisnya gue bakal coba sambil jalan-jalan juga. Takut ada yang mau duduk? Nggak pada di sini nih. Oh enggak, gue cuma naruh bangku doang. Oh, naruh bangku doang. Nggak apa-apa lu. Nggak apa-apa kan gue anggap aja gue nggak ada dah pokoknya. Jadi karena kebetulan nih di apartemennya temen ada kolam renang, mereka pada ngetesnya di sini gitu. Cuman aslinya nanti shootnya tidak di kolam renang ini. Iya jadi, anginnya. Nah ini anginnya, situasi anginnya lumayan kencang nih sekarang nih. Oke sekarang gue bakal tes, gue pakai buat sambil jalan-jalan aja dengan mic-nya nempel di sling tas gue. Nah ini jadi ada backgroundnya nih, mereka ada ngobrol-ngobrolnya. Lanjut bang. Gue mau sambil jalan gitu. Sambil jalan, ngobrol lagi. Ngomong apa ya? Mau ngetes mic tapi gue gak tahu mau ngomong apa. Ya ini jadi kolam renangnya sini ada 2 ya. Dan gak tahu ini kalau di outdoor kayaknya harusnya bagus ya kalau pakai ND. Cuman kalau di dalam indoor gitu tiba-tiba pindah tempat atau di tempat yang lebih gelap kayak gini nih. Nah ini mungkin agak PR nih. Jadi gue harus belajar dulu nih gimana caranya biar nanti kalau misalkan gue pakai ke Jepang atau jalan-jalan kemana gitu bisa bagus lah footage-nya dibandingkan GoPro yang sebelumnya gue pakai. Nah ini pas banget situasinya nih di samping kiri atas gue di belakang itu ada yang lagi ngelas ya. Jadi suaranya harusnya agak mengganggu. Cuman harusnya tetap suara gue lebih dominan dan kencang. Nah ini sekarang suaranya mati lagi dan niap kayak gue cari posisi baru buat ngobrol-ngobrol lagi. Nah, jadi video sebelum ini adalah video terakhir gue dengan menggunakan DJI Osmo Pocket 3. Terus mungkin akan gue ceritain dulu kali alasan kenapa gue ganti ke kamera ini lagi. Gue ganti ke action cam. Jadi sebenarnya bukan karena jelek ya. Jadi Osmo Pocket 3 itu untuk ukuran kamera sekecil itu bagus banget kualitasnya. Cuman balik lagi, gue nggak pernah menggunakan gimbal dan Osmo Pocket 3 tuh ada gimbal. Jadi kadang ada movement yang tidak terlalu smooth dan karena kan gue suka yang tiba-tiba kayak gini kan nodong menggunakan pergelangan tangan nih set. Kalau dengan Osmo Pocket 3 tuh jadi kayak apa ya, misalkan ada momen yang gue arahin nih terus ya dia lama gitu.
Itu satu, yang mana emang pemakaian gue aja yang gue emang nggak butuh dan nggak pakai gimbal itu sebenarnya di penggunaan gue. Terus habis itu yang kedua, menurut gue screennya tuh ringkih banget. Karena kan lu kalau lihat di TikTok atau di mana lah, itu ada beberapa pengguna Osmo Pocket yang mengeluhkan layarnya tuh screennya itu rusak gitu, kayak belum dipakai setahun udah nggak bisa beroperasi lagi. Pokoknya ringkih lah. Yang punya gua sih udah udah agak lecet-lecet, baret-baret dikit, cuman nggak ada masalah di penggunaannya. Gue suka masukin ke sling bag ini kan kalau kamera kecil gitu. Cuman kalau gue pakai Osmo 3 itu sangat repot gitu. Kayak gue harus buka sleting tas gua, habis itu gue harus ambil Osmo Pocketnya, gue buka case-nya dulu yang ngecover si screen sama gimbalnya, terus habis itu harus gue nyalain lagi, dia harus gimbalnya muter dulu, itu agak lama gitu step by step-nya. Nah ini udah agak lebih trik ya, harusnya gue pakai ND yang lebih gede lagi, cuman ini gue tetap akan ngetes pakai ND 8 aja, karena kalau tiba-tiba matahari kan random gitu, kita tidak bisa menentukan. Kalau tiba-tiba dia pindah-pindah, gue ribet juga kalau pindah-pindah. Nah itu mungkin langsung kekurangan Osmo Action 5 ini ya. Nggak kekurangan juga sih, lebih tepatnya karena gue pengen aja sih, gue pengen dapetin footage yang lebih oke. Oke, sekarang gue akan pindah lagi. Ya jadi masih di alasan yang sama. Jadi itu agak repot tuh kalau misalkan Osmo Pocket 3 nya itu langsung gue keluarin dari tas, harus gue buka dulu, gue nyalain, repot dah. Sedangkan kalau misalkan action cam kayak yang sebelumnya gue pakai, itu GoPro, gue tinggal keluarin dari tas, habis itu langsung tinggal pencet record, udah langsung gitu, kayak plug and play aja. Nah, sama juga dengan Osmo Action 5 ini gue masih masih kesulitan untuk menyebutkan namanya dengan benar dan cepat. Sebenarnya dua alasan itu aja yang membuat gue kayak ini kayak gue ganti lagi deh pakai action cam. Kalau misalkan gue bawa Osmo Pocket 3 ini, itu level worry-nya gue, kekhawatiran gue untuk ini kalau nanti kamera di dalam tas gue goyang-goyang segala macam, apakah nanti bakal baret, lecet dan segala macam, itu level worry-nya tuh sama kayak ketika gue bawa kamera gede. Jadi kan mendingan gue bawa kamera gede sekalian aja gitu. Jadi daripada gue terlalu khawatir gitu, gue ya udah pakai action cam lagi, balik pakai action cam lagi yang bisa tinggal kayak plug and play, bisa lebih tahan banting. Walaupun gue makainya nggak ekstrim banget gitu. Jadi daripada gue khawatir sama ntar nih layarnya baret apa enggak ya, ntar nih gimbalnya goyang apa enggak ya di dalam tas gue. Jadi mendingan ya udah gue ganti aja deh. Untuk pemakaian gue lebih mengutamakan kenyamanan gue pakai dibandingkan kualitas videonya atau kualitas hasilnya. Cuman kalau emang gue pengen ngincer kualitasnya, ya gue tinggal pakai kamera FX3 gue aja gitu. Jadi itulah alasan kenapa gue ganti lagi ke kamera action cam. Dan ini action camnya sengaja gue udah nggak pakai GoPro lagi. Gue juga udah ngebandingin kualitasnya dan lebih bagus menurut gue DJI Osmo Action 5 ini. Cuman kalau misalkan kamera ini dibandingkan sama Osmo Pocket, itu jelas kualitasnya secara video itu udah pasti lebih bagus yang Osmo Pocket 3. Ya gue juga udah tahu lah gitu. Cuman ya balik lagi, gue lebih mementingkan kenyamanan gue makainya gitu. Jadi hasil tuh ya belakangan lah, yang penting kan isinya. Kenapa lu lepas baju gitu, siap banget? Gue sekarang akan ngetes slow mo-nya kali ya. Jadi Marvin ini dulu anak magang gua. Nah kalau Devin ini temennya. Cuman ya kita sering main bareng lah. Kami sering main bareng gitu. Nah sekarang mereka lagi ada project bikin musik video gitu. Jadi sekarang lagi workshop atau test camnya. Dan momen ini ya sekalian gue pakai buat ya gue ngetes kamera gue aja gitu. Gue fokus ngetes kamera baru ini gitu. Biar nanti makainya jago. Ya mungkin nanti gue pengen mencari beberapa opsi mini tripod juga. Biar bisa lebih fleksibel. Nah jadi sebelumnya gue menggunakan DJI Osmo Pocket 3. Itu kan enak banget tuh mau framing. Gue tinggal pakai magnetic mount-nya, jadi gue tinggal gampang gitu buat nyari angle-angle yang unik. Nah kalau ini agak susah, jadi ya mungkin nanti gue akan nyari-nyari lah. Nah ini kayak ND8 oke deh buat berbagai situasi di outdoor gitu, yang nggak terlalu overexposed dan underexposed. Jadi kayak pas aja gitu di tengah-tengah ya menurut gue, biar gue nggak ganti-ganti lagi mungkin. Kalau pakai ND16 terlalu gelap nanti. Kalau pakai ND32 apalagi. Cuman balik lagi, semua kan tergantung matahari ya. Cuman ya kayaknya most of the time yang paling sering akan gue pakai kayaknya yang ND8 gitu. Jadi kalau misalkan terlalu gelap, gue juga tinggal lepas ND-nya, terus habis itu gue masukin ke tas. Jadi sebenarnya dengan gue pakai action cam tapi gue pakai ND filter lagi tuh sedikit meribetkan gitu. Jadi gue harus ngelihat situasi, oh ini gue harus pakai ND, oh ini gue harus copot gitu. Cuman ya tetap lebih
lebih apa ya, lebih enak dan nyaman dibandingkan gue pakai Osmo Pocket 3. Karena kalau gue pakai Osmo Pocket 3 kan gue udah nggak mikir lagi gitu, rekam langsung rekam. Ini juga sebenarnya rekam langsung rekam, cuman ya gue harus tahu dan inget, harus hafal berbagai kondisi yang ini gue pakai ND, ini enggak, udah gitu doang. Jadi gue juga beli mic ini lagi, transmitter ini, karena pas gue jual Osmo Pocket 3 gue kan beli yang creator combo, jadi itu emang datang sepaket sama DJI Mic 2. Itu juga sekalian gue jual. Jadi kan gue butuh mic lagi nih. Sebenarnya gue nggak suka sih pakai mic eksternal tambahan gini, karena gue pengen dulu pas rekam pakai GoPro pas jalan-jalan ke Jepang itu biasa juga pakai internalnya aja. Karena kalau apalagi kalau jalan-jalan di Jepang jalan sepi, gue ngomongnya lumayan gede, itu juga suaranya udah bagus gitu. Cuman entah kenapa DJI itu produknya khususnya mic ya, kayak sekarang bagus banget ya. Mic kan makin lama makin kecil juga, sekarang udah ada magnetic mount kayak gini. Dan sengaja gue belinya DJI Mic Mini ini, bukan yang Mic 2, karena kan pertama gue udah pernah nyoba, kedua harganya lebih mahal, dan ketiga gue pengen nyobain yang lebih kecil dan lebih murah ini. Tapi sejauh gue ngecek ya dari preview-preview yang udah ada tadi, suaranya sih oke sih, dan ini tuh nggak berat untuk dibawa gitu. Yang penting ada aja lo masukin ke tas, jadi ketika lo butuh ya udah ada. Salah satu alasannya juga kenapa gue beli Mic Mini ini, gue beli transmitter only itu biar kalau misalkan di Jepang nih gue nemu spot yang sebenarnya nggak harus di Jepang sih, misalkan dimanapun ketika gue lagi jalan dan ngerekam-rekam, terus gue nemu spot yang bagus dan enak nih buat dipakai duduk sambil ngobrol, tuh gue tinggal keluarin mic ini gitu, bisa dapetin kualitas audio yang lebih bagus dibandingkan pakai internal mic aja. Misalkan framingnya tuh membutuhkan gue tuh jauh dari kamera, jadi kan suaranya otomatis lebih bagus kalau micnya deket gitu. Jadi ini sesuatu yang nice to have aja. Cuman khusus di video ini gue nggak akan edit sama sekali, noise reduction segala macam itu nggak ada, fitur low cut-nya juga gue matiin. Jadi inilah audio apa adanya lah. Jadi balik lagi tergantung ke keperluan videonya. Kalau gue bikin video sketsa komedi atau video yang lebih serius, pasti mic-nya akan gue umpetin. Cuman kalau video ngobrol-ngobrol doang, apalagi kayak gini nih, ini DJI Mic Mini-nya tuh kecil banget dan terlihat sangat seamless. Ini kan warnanya sama-sama hitam nih, sama strap tas gue, sling bag gue. Jadi menurut gue oke lah, nggak mengganggu gitu. Beda sama kalau ketika gue nonton video sketsa komedi, terus besok gue ngeliat lah mic-nya gantung di kerah baju tuh, itu beda tuh. Cuman balik lagi ya, preferensi aja sih. Enak kita mah nyantai-nyantai aja. Nah mereka tuh pada kerja, ini ada yang nggak ikut kerja juga ikutan berenang. Si Brian tadi, gila ini hari Sabtu, gue bangun pagi anjir demi bikin video ini. Tapi maaf banget nih, videonya jadinya cuman gue ngomong doang. Ya balik lagi ngetes kamera, ngetes mic. Jadi ya ini dari tadi kayak gue ngomong banyak banget deh. Sekarang tuh gue pegangnya kayak ini tangan gue nih, sepanjang tangan gue, dan ini mic-nya masih sama. Terus sekarang gue akan coba off-in dan ganti ke internal mic-nya. Ini coba gue matiin. Habis itu tes lagi, ini suaranya masih dengan jarak yang sama. Ya harusnya jelas lebih bagus yang ini karena dia lebih dekat. Cuman ya coba gue sambil ngomong lagi, jalan, cek 1, 2, 3, tes, goks, mantep. Ya harusnya suaranya oke lah, karena kan suara gue lebih kenceng gitu dibandingkan backgroundnya. Kembali lagi di kursi ini, nah ini jarak gue masih satu setangan, cuman udah nggak pakai mic dari yang tadi. Nah sekarang mungkin gue akan ngebahas baterai ya. Nah, mungkin banyak yang penasaran kali ya, ketika misalkan gue pergi jalan-jalan ke Jepang atau Vietnam tuh baterainya gimana. Nah kalau gue tuh baterai ya pasti tahan seharian, karena gue nggak yang ngerekam kayak sekali rekam 2 menit, 3 menit, dan gue ngerekam ya momen-momen tertentu aja gitu. Makanya malah selalu satu baterai tuh ya cukup buat sehari gitu untuk penggunaan gue ya. Kayak yang dulu pas di Jepang pakai GoPro sehari aman, pas di Thailand atau Vietnam pakai Osmo Pocket 3 baterai sehari juga aman gitu, bahkan nggak pernah habis. Mungkin karena ngerekamnya juga efisien atau ya gimana, gue kurang ngerti juga. Cuman kalau untuk gue satu baterai tuh cukup untuk sehari. Apalagi gue pas beli DJI Osmo Action 5 ini kan pakai yang adventure combo ya, yaitu combo yang kayak creator combo ya juga, itu dapat baterai 3 gitu. Jadi wah gokil banget sih. Gue nggak mungkin kehabisan baterai dah pokoknya. Pun kalau ternyata gue nggak bawa baterai, ini kan udah Type C, maksudnya gue bisa ngecas pakai power bank gitu. Jadi video ini tuh cuman ya ngetes dulu gitu, biar nanti ketika gue pakai udah lebih jago lah. Cuman yang balik lagi, secara kualitas memang kalau dibandingkan Osmo Pocket 3 jelas nggak bisa dibandingin lah action cam sama kamera yang kayak Osmo Pocket 3, walaupun itu kamera kecil dan sensornya juga kecil juga, mirip-mirip, cuman beda lah, nggak bisa dibandingkan. Dan action cam secara kualitas ya nggak bisa dibandingin, tapi ini oke lah menurut gue lebih mementingkan kenyamanan gue makainya dibandingkan, nah itu tuh gue bisa langsung begini nih. Sedangkan kalau gue pakai gue goyang-goyangin kayak gini, gue pakai Osmo Pocket tuh kayak dia lambat gitu.
gitu. Mungkin sekarang gue akan coba ngelepas ininya ya, si Andy-nya. Jadi Andy tuh kayak kacamatanya lah buat lensa, kacamata hitam buat lensa. Sekarang akan gue lepas. Nah, menurut gue tetap kalau outdoor lebih bagus pakai Andy sih. Jadi ini tuh kayak kacamata hitam nih, Andy filter tuh adalah kayak kacamata hitam buat lensa. Set. Nah, sekarang gue bakal pakai underwater. Mau ngetes underwater karena mumpung ada yang basah nih, cuman mic-nya tetap di atas di gue nih. Ayo Vin, silakan Vin. Nih dites nih. Nah, lu bebas lah lu ngetes gimana. Pokoknya mic-nya di gue. Itu ada disconnected-nya juga. Disconnected. Wah, oh iya. Karena kejauhan kali ya, atau dia masuk air. Di transmitter disconnected. Oh nggak apa-apa. Oh, nggak apa. Lanjut aja. Yang penting kan footage ya. Oh iya. Ya, jadi ini agak terdisconnect ya karena air gitu. Nanti gue ini pakai internal mic lagi. Nanti gue ambil footage-nya yang GoPro sama yang ini buat ngebandingin gitu hasilnya di bawah air tuh kayak gimana. Cuman tadi sekilas ngeliat dari preview sih bagusan ini ya. Gue pasti bilang ini bagus karena gue udah beli lah.